Saya kembali ke September. Ya. Ya, terkait dengan proses permohonan fatwa tadi ya, kan gitu. Kan tadi saksi mengatakan bahwa hasil diskusi saksi dengan Doni itu ada 3 cara. Ya. Pertama normatif, kedua minta Pemecatan. mundur, ketiga PAW. PAW. Ya. Ya. Yang normatif kan sudah dilaksanakan nih. Sedang menjalankan. KPU tidak setuju ya. Pada waktu itu kan Pada tidak akhirnya. setuju. Nah, terkait dengan meminta mundur. Nah, ini saya Ya. tanya terkait dengan meminta mundur. Nah, apakah saksi pernah bersama Doni meminta supaya Rizky Aprilia itu mundur? Jadi Pernah nggak? begini Pak Jaksa, Ya. setiap hari saya ketemu sama Doni saat itu. Iya. Dan di situ kita progres perkembangan kita cermati. Ya. Kita mulai melihat ada indikasi ini agak nggak mudah Nggak mudah. barang ini. Ya. Karena situasi di KPU sendiri. Dan sudah terlanjur, sudah ada putus. Maka kemudian kita cari alternatif apa ini sambil paralel. Ya. Maka kemudian Doni mau nemuin Rizky untuk minta mundur saat itu. Ya. Nah kebetulan hari itu Rizky lagi di Singapura. Itu sekitar bulan berapa? Tanggal berapa masih ingat? Ah itu ada di BAP saya, Pak Jaksa. Ya, sebentar. Jadi kita udah periksa Rizky Aprilia kemarin. Ya. Dia itu ada di Singapura di tanggal 23 September 2019. Ya, berarti tanggal itu. Oke. Nah, pada waktu itu yang menghubungi saudara Rizky Aprilia itu kan Doni ya? Doni, saya nggak kenal sama Rizky. Saksi nggak tahu. Saya nggak kenal. Nah, kemudian bagaimana akhirnya saksi yang berangkat ke Singapura, benar kan? Ya, Ya, bagaimana ceritanya coba? ya saat itu saya lupa Doni kenapa nggak bisa di Indonesia dan dia minta saya ke Singapura karena waktu itu saya sering bolak-balik Singapura, Pak Jaksa. Ya. Nah, terkait dengan Ya. ini nih, apa yang disampaikan Doni kepada saksi pada saat itu untuk menemui Rizky Aprilia? Ya dikasih misi untuk bagaimana Rizky bisa mau mundur dengan kompensasi. Begitu ya? Ya. Kemudian saksi berangkat tanggal berapa pada waktu itu? Saya tanggalnya nggak ingat tapi di BAP saya ada. Ya, ini ada di tanggal bertemunya menurut keterangan Rizky kemarin di tanggal 25 25. September 2019. Ya. Nah, pada saat itu, pada saat saksi akan berangkat, saksi sempat komunikasi dulu nggak dengan Rizky bahwasanya yang berangkat saksi bukan Doni gitu Saya komunikasi ke semua pihak ke Rizky. Ke Apa Rizky. yang saksi sampaikan kepada Rizky? bahwa pada waktu itu? saya akan ke bahwa saya akan ke Singapura menemui Mbak Rizky. Itu ya. Gitu aja. Tapi sebelumnya saksi dengan Rizky belum kenal ya? Tidak. Tidak kenal. Nah, kemudian di tanggal 25 September itu ketemu di Singapura ya? Ketemu di Singapura. Sekitar pukul berapa pada waktu itu? Sore. Sore, sekitar pukul 17 ada? Ya bisa. Seperti itu ya. Di mana pertemuannya? Di hotel saya di Orchard. Di hotel tempat saya menginap. Shangri-La Shangri-La. Orchard, Ya. Singapura ya. Nah, proses pertemuannya bagaimana? Ya Pada saya waktu kontak bahwa saya sudah di sini Sudah di hotel Shangri-La. di hotel Shangri-La kemudian saya panggil. Ya. Nah, kemudian saksi ada pembicaraan dengan Rizky ya? Bicaraan dia tanya saya siapa. Ya, sebentar. Oh, saksi tanya dulu dia saksi siapa? Rizky yang tanya saya siapa. Oke, saksi jelaskan. Apa yang Saya saksi jelaskan sampaikan? bahwa saya dapat perintah dari partai untuk menjalankan keputusan partai. Sebentar. Nah, pada saat bertemu di Shangri-La, pembicaraan itu di lobi, apa saksi membawa Rizky naik ke kamar? Jadi kebetulan saya ngambil kamar yang ada lobinya, Ya, yang ada ruang tamunya. oke. Itu di lantai 10 betul? Ya mungkin. Ya, oke. Itu Rizky Aprilia yang Jadi saya ada ruang tamu, di ruang tamu itu saya terima dia. Oke, pembicaraan di ruang tamu di hotel saksi ya? Betul. Nah, saya ingin lebih spesifik ya. Apa yang waktu itu saksi sampaikan kepada Rizky Aprilia terkait dengan misi yang saksi bawa ke Singapura atas permintaan dari Doni Tri Istiqomah pada waktu itu? Ya, saya sampaikan bahwa ini yang pertama, poin pertama adalah ada perintah partai. Ya. Yang kedua, poin kedua saya ditugasi. Yang ketiga konfirmasi. Dia nggak langsung percaya kan saya siapa, Ya. karena nggak pernah ketemu juga saya. Ya, saya jelaskan bahwa saya diperbantukan untuk ini, untuk misi ini, untuk misi tugas ini. Terus kemudian saya konfirmasi ke Doni. Sebentar. Ya, makanya saya ingin spesifik gini. Perintah partai yang saksi sampaikan ke Rizky Aprilia itu apa? Ya itu nanti setelah konfirmasi ke Doni, dia yakin dan percaya bahwa saya itu memang utusan dari Doni, ya terlegitimasi oleh Doni, baru saya cerita. Oh, oke, sebentar ya. Jadi kan pada waktu itu kan saksi kan sebenarnya belum kenal sama Rizky. Belum. Ya. Kemudian saksi memperkenalkan diri, saksi itu membawa perintah partai pada Ya. waktu itu. Ya. Nah, kemudian Rizky Aprilia sepertinya ragu ya. Ragu awalnya. Ragu. Karena belum pernah ketemu Jadi saya. yang saksi lakukan pada waktu itu menghubungi Doni. Menghubungi Doni dan mengeluarkan semua dokumen partai.
Oh, saksi menyerahkan dokumen partai. Dokumen partai, Mahkamah Agung, keputusan DPP dan sebagainya. Nah, pada waktu saksi menghubungi Doni, apa yang disampaikan Doni kepada Rizky Aprilia via telepon? Ya, bahwa ini ada Saiful itu memang kami ditugasi oleh Pak Sekjen untuk mengurus urusan PAW Harun ini. Oh, jadi Doni menyampaikan bahwasanya Pak Saiful saksi ditugaskan oleh Sekjen untuk mengurus terkait dengan Harun Masiku. Nah, permintaannya apa pada waktu itu kepada Rizky? Nah, ini saya ceritakan kronologis, ceritakan kondisi bahwa ini ada satu hal yang memang karena gini, saya ngelihat di partai ini kan ada istilah tegak lurus, jadi terhadap keputusan bahwa ini udah DPP sudah memutuskan ini. Siapapun yang diputuskan seperti ini sebagai kader memang punya kewajiban apa? Menjalankan, mengikuti apa perintah. Jadi mundur. Jadi salah satu cara yang terbaik supaya ini kondusif, soft landing, ya ini diminta mundur. Oh, jadi saksi sudah menjelaskan panjang lebar, intinya saksi menyampaikan meminta supaya Rizky Aprilia mundur. Intinya itu, saya lobby secara baik-baik supaya dia punya kesadaran bahwa keputusan partai itu lebih tinggi daripada kepentingan dirinya. Begitu. Maka kemudian saya tuntut dia untuk melaksanakan moral dia sebagai kader. Sebagai kader ya, Pak. Nah, responnya Rizky gimana? Tadi kan saksi mengatakan ini kader udah berdarah-darah menangkan pemilu. Disitulah dia curhat, gitu, sampai nangis. Apa yang disampaikannya pada waktu itu? Intinya apa? Dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia bilang oke lah kalau ini keputusan partai, satu saya minta. Ibu Mega langsung yang minta, yang perintah. Baru saya mau mundur. Itu pertemuan di Singapura ngomong gitu? Ya begitu. Seperti itu ya. Kemudian kan berarti deadlock ya? Deadlock. Rizky-nya menolak. Usahanya ya emang deadlock. Menolak. Terus saksi kan pulang. Nah, saksi melapor kepada siapa hasil pertemuan dengan Rizky Aprilia tadi? Ya saya langsung ketemu Doni. Hah? Ketemu Doni. Ketemu Doni. Ya. Lapor bahwasanya Rizky menolak. Iya. Ada lapor ke terdakwa? Saya dari awal keberangkatan juga lapor. Oh, dari awal sudah lapor ke terdakwa? Saya lapor, saya mau ke Singapura. Ya. Terus kemudian ke Rizky, ke Doni. Seperti ke itu Harun ya? juga. Nah, pada waktu saksi melapor ke terdakwa untuk berangkat ke Singapura itu, respon terdakwa apa pada waktu itu? Saya lupa jawabannya, biasanya beliau kalau tidak jawab ya bilang oke. Oke, seperti itu ya. Tapi ada lapor ya? Saya selalu lapor setiap langkah. Oke. Nah, kemudian terkait dengan tindak lanjut penolakan oleh Rizky Aprilia tadi, apakah kemudian saksi mengetahui ada surat dari DPP yang mengundang Rizky Aprilia untuk datang ke DPP dan ketemu dengan terdakwa? Tidak. Saksi nggak mendapat informasi lagi ya? Ya. Nggak tahu ya. Oke, baik. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.